Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Hadirin wa bapak, ibu-ibu, adik-adik jemaah salat Aisyah dan salat tarawih Masjid As-Shadiqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini malam ke-22 Ramadan kita semua masih diberikan kemudahan-kemudahan untuk terus dapat berada dalam ketaatan, karena di antara sekian banyak manusia kita terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala berada di tempat yang mulia ini. Karena di luar sana, di entah daerah mana, itu masih banyak orang yang malam ini dalam keadaan bermaksiat. Tapi kita dipilih oleh Allah dalam keadaan taat. Mudah-mudahan terus besok, lusa, sampai kita menemui ajal kita semua ini berada dalam ketaatan. Kita bermohon betul, karena banyak sekali orang-orang yang mungkin dia dulunya adalah orang yang tidak taat, tetapi saat ini Allah gerakkan hatinya untuk taat kepada Allah. Dan tidak menutup kemungkinan juga yang dulunya dia taat, tapi saat ini dia senang bermaksiat. Maka teruslah bermohon kepada Allah, kita ini selalu berada dalam ketaatan, dan pertahankan ketaatan kita dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun kita berada. Itulah salah satu bukti kita bersyukur kepada Allah, menjaga ketaatan di diri kita dan juga pastinya keluarga kita dan masyarakat sekitar kita. Kemudian kita juga memperbanyak sholawat serta salam pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga nanti di akhirat kita sangat mengharapkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan di akhirat nanti mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kita sudah masuk dalam 10 malam terakhir ini. Kita harus tingkatkan apa-apa yang menjadi kemampuan kita dalam ibadah. Apakah itu membaca Quran, apakah itu sholat malam, apakah itu berzikir kepada Allah. Karena kalau kita masuk dalam Lailatul Qadar, itu kita mendapatkan lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita jumlahkan dalam tahun itu, kita dapat 83 tahun 4 bulan. Jadi kita kalau misalnya pas malam Lailatul Qadar itu melakukan suatu kebaikan, misal kita berzikir kepada Allah, maka zikir kita itu berpahala lebih dari 83 tahun 4 bulan. Allah. Belum lagi bacaan Quran kita, belum lagi iktikaf kita, belum lagi sholat malam kita. Makanya para sahabat dulu, bahkan Rasulullah SAW sendiri itu sangat bersemangat di 10 malam terakhir ini. Maka marilah kita semangatkan kembali diri kita untuk dapat mengejar yang namanya malam Lailatul Qadar. Dan kita tidak tahu kapan, tapi tanda-tandanya itu di malam-malam ganjil. Dan para ulama ada yang berpendapat di malam 23 atau malam 27. Nah, itu yang paling potensi besar. Tapi kita nggak tahu, itu hanya perkiraan saja. Makanya 10 malam terakhir, mau dia ganjil mau dia genap, tetap kita lakukan ketaatan, apa yang kita mampu kita lakukan seperti itu. Tapi kalau misalnya kita betul-betul sibuk, misalnya kita tidak bisa memenuhi iktikaf di masjid, tidak bisa melakukan ibadah semaksimal mungkin, tapi kita masih bisa paling minimal jangan tinggal sholat isya berjamaah, jangan tinggal sholat tarawih berjamaah dan witirnya, dan jangan tinggal sholat subuh berjamaah di masjid. Ya, karena apa? Karena sholat isya berjamaah itu kita dapat pahala sholat separuh malam. Kalau kita sholat tarawih dan witir bersama imam sampai selesai, itu dapat sholat semalaman suntuk.
Ya. Kemudian kalau besok subuhnya kita sholat lagi berjamaah, maka kita dapat juga sholat semalaman suntuk. Jadi kita bisa dapat pahalanya gitu. Walaupun kita mungkin tidak sampai itikaf benar, tapi kita dapat keutamaannya. Kenapa? Karena semalaman suntuk itu dihitung pahalanya kalau kita sholat isya berjamaah, sholat tarawih sama imam berjamaah sampai selesai, dan juga sholat subuh berjamaah. Nah itu paling minimal kita lakukan itu. Kalau memang bisa, kita nggak bisa full, karena idealnya itikaf itu dari malam 21 sampai malam takbiran itu baru pulang, Pak. Ya, makanya kalau orang-orang yang memang benar-benar dia punya kesungguhan dalam mengajar ini, mau dalam 10 tahun terakhir itu, dia cari masjid yang memfasilitasi untuk itikaf betul, karena dia mau 10 hari di dalam masjid itu, nggak keluar, nggak pulang. Jadi dia bawa alat mandi, bawa baju salin di situ. Ya, itu luar biasa. Makanya, tapi kita kan mungkin belum bisa seperti itu, karena kita masih ada pekerjaan, harus bekerja dan sebagainya, mencari nafkah. Itu pun ibadah, kita niatkan ibadah. Tapi untuk dapatkan itu paling minimal tadi, jangan tinggal sholat isya berjamaah, sholat tarawih dan witir berjamaah sampai imam selesai, dan juga sholat subuh berjamaah. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan ibadah di malam-malam 10 malam terakhir ini. Ya, paling minimal tadi mudah-mudahan bisa kita amalkan dengan kesungguhan. Demikian dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, pada Allah mohon ampun. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.